Kopi itu nggak melulu kafein ya dok ya, ada Betul. kandungan lainnya dok ya, salah satunya tadi metilsantin dok. Ya. Si kafein ini dia itu bisa ada reseptor namanya reseptor adenosin Oke. di otak itu. Nah, adenosinnya makanya dia mencetuskan timbul cemas gitu, dan terus dia itu meningkatkan metabolisme energi di otak. Jadi aliran darahnya ke situ semua. Terus tapi dia dengan waktu yang sama dia mengurangi aliran darah. Itu kalau dari hasil penelitian di jurnalnya itu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Dokter Saraf Anda dengan saya Dokter Andika dan teman saya Dokter Devina. Oke, dok, jadi pada video kali ini dok kita mungkin bahasnya lebih santai. Kali Oke. ini bukan tentang penyakit saraf ya dok ya, mungkin ya suatu kondisi yang mungkin lagi banyak di kalangan anak muda sekarang, anxiety, Ya, cemas gitu. Dan kita lebih santai-santai ya karena kita sambil ngopi Ngopi. juga nih dok gitu. Jadi kita lihat sekarang itu kan banyak banget tuh yang mengalami anxiety, cemas. Terus kita lihat juga kebiasaan orang konsumsi kopi sekarang tuh meningkat Betul. drastis banget. Jadi kalau sebenarnya kenapa bisa banyak banget orang yang ngopi gitu, terus pertumbuhannya menjamur ya memang karena kopi itu banyak sekali manfaatnya. Kafein ya dok benar. ya banyak banget. Tapi selayaknya semua hal yang ada kita tahu ya dok, segala hal yang berlebihan itu nggak bagus. Ya. Gitu, termasuk kopi gitu, Ya. termasuk kopi kalau berlebihan itu nggak bagus, dan salah satu efeknya adalah dia bisa menyebabkan ansietas ataupun gangguan cemas Ya, gitu. benar. Kalau dulu mungkin di video kita yang sebelumnya dokter tuh pernah bahas tentang caffeine withdrawal headache ya dok, Ya, mungkin dari video yang dari di mana, kepala. sini aja lah videonya di sini nanti. Jadi dia sakit kepalanya Minta tolong ya di situ ya videonya ya. itu di video yang ini nih itu dokter bahas tentang orang sakit kepala kalau nggak Nggak minum kopi. Nah, kalau yang kali ini dok, bener nggak sih dok kalau orang kebanyakan minum kopi dia bisa ansietas, bisa cemas gitu dok? Ya. Jadi memang baru-baru ini nih ada keluar jurnalnya dok. Menarik sih pas Oke. lagi searching tuh baru 1 Februari kemarin 2024 ini ada keluar, ternyata ini jurnalnya udah meta analisis dok. Jadi udah cukup oke lah ya, maksudnya TR-nya udah Oke, paling jadi tinggi. buat teman-teman dokter saraf Anda gini yang masih belum tahu apa itu meta analisis, jadi kalau di kedokteran tuh ada namanya Tier. tingkatan. Ya, tingkatan. Tingkatan level of evidence ataupun bukti ilmiah gitu ya. Jadi kayak misalnya ada seorang profesor atau ahli ngomong gitu ya, berpendapat, dibilangnya expert Expert opinion. opinion. Itu levelnya paling bawah tuh. Ya betul. Paling bawah. Terus Mau nanti- se-expert apapun dia. Iya, namanya expert opinion. Kalau belum ditunjang dengan apa namanya? Data-data penelitian. Terus nanti ada lagi penelitian tipe A, penelitian tipe B, tipe C, dan yang paling atas itu meta-analisis. Meta-analisis. Meta-analisis adalah kumpulan dari berbagai penelitian, kumpulan dari berbagai jurnal-jurnal dijadiin satu, dirangkum di situlah gitu Betul. ya. Gitu. Kopi itu ternyata tuh banyak ada kayak zat bioaktifnya itu ada. Memang kan dia punya ada efek antioksidan sama Betul. efek antiinflamasi. Nah, salah satunya terus ada kafein. Nah, kafein itu kalau di SSP di sistem saraf pusat itu dia ada molekul organik yang namanya metilsantin, Oke, mungkin buat teman-teman sistem saraf pusat tuh otak dan tulang belakang. medulla spinalis. Medulla Cuman mungkin di sini kita lebih ke yang otak dok ya kalau misalnya Ya, ini anxiety dia. ya. Di Dan otak. tadi dokter sempat sebut metilsantin, jadi kopi tuh nggak melulu kafein ya dok ya, ada Betul. kandungan lainnya dok ya. Salah satunya tadi metilsantin dok. Ya, ada reseptor namanya reseptor adenosin Oke. di otak itu. Reseptor adenosin ini kalau diblok itu dia akan mencetuskan malah kecemasan. Oke. Gitu. Nah, si metilsantin ini dia di Jadi- situ kerjanya. Dia bikin jadi blockage di reseptor adenosinnya, makanya dia mencetuskan timbul cemas. Dia itu meningkatkan metabolisme energi di otak. Jadi aliran darahnya ke situ semua. Terus tapi dia dengan waktu yang sama dia mengurangi aliran darah. Itu kalau dari hasil penelitian di jurnalnya itu. Oke. Jadi di otaknya itu terjadi hipoperfusi. Hipoperfusi itu
Kekurangan aliran darah ke daerah tersebut gitu. Oke. Jadi yang di aliran darahnya yang ke situ tuh berkurang. Itu namanya hipoperfusi. Oke, jadi mungkin gampangnya gini ya, adenosin tuh kayak suatu zat di otak ya, Iya, dok ya, iya, iya. suatu molekul. Dia itu untuk mendapatkan efek adenosin, sebenarnya sih zat-zat itu harus berikatan sama reseptor nih, ada tempatnya. Jadi Ya. kalau ada zatnya, ada tempatnya, Kayak dia ini, harus Dok. nempel. Kunci dan gembok. Ya, nah kalau misalnya tadi gemboknya itu diblok, Jadi nggak kuncinya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk tuh. Akhirnya manfaat adenosinnya kita nggak bisa dapet. Gitu. Gitu. Nah ini si methylxanthine ini kesini, jadi dia ngeblokage si reseptor adenosinnya ini. Oke. Makanya jadi cemas, bisa timbul cemas. Itu dari situ. Nah jadi dari jurnalnya itu dikatakan seperti itu. Ternyata si kafein bisa menyebabkan seperti itu. Tapi Oke. memang ada dosis-dosisnya. Seperti yang kayak kemarin di nyeri kepala kan lebih dari 200 mg per hari. Oke. Nah kalau ini menyebabkan anxiety itu 400 mg 400, dok. Jadi oke. 2 kali lipat daripada yang kemarin. Mungkin buat yang belum nonton video kita yang sakit kepala akibat nggak minum kopi, gitu mungkin kita bahas lagi sedikit bahwa dokter kan tadi bilang kafeinnya 400 ya dok ya, 400 mili. Sebetulnya tuh 400 mili itu sebanyak apa gitu. Jadi kopi kan sebenarnya secara garis besar kan ada dua lah ya. Kita bilang kopi instan sama kopi yang kita beli di coffee shop yang biasanya espresso gitu ya. Jadi Ya. dibikin pakai mesin kopi, dijadiin espresso. Biasanya kan kurang lebihnya terbagi menjadi dua itulah garis besarnya. Nah, kalau yang kopi instan, memang tiap merek ya tentu beda-beda. Beda-beda. Kandungan kafeinnya beda. Tapi kurang lebihnya aja lah satu cangkir kopi instan gitu kurang lebih 50 sampai 60 miligram kafein. Nah, Kalau yang espresso base biasanya kurang lebih aja, lagi-lagi tuh tiap coffee shop beda-beda ya. Betul. Tapi tergantung racikannya berapa. tergantung racikannya, tergantung beans yang dia pakai Ya. gitu. Cuma kurang lebih aja gampangnya 100 biasanya. Untuk espresso. Espresso. Single. Ya, Ya jadi kalau double shot ya berarti ya 200. iya. Jadi kira-kira 4 shot lah ya. 4 shot Betul. Jadi kalau tadi espresso dokter sehari. bilang yang bisa menyebabkan anxiety itu 400, berarti kalau kita minum yang espresso base, kalau minumnya single shot 4 kopi sehari. Betul, Tapi 4 kadang kali. tuh kalau kita ke coffee shop ada ditanya mau tambah ya, extra mau shot? extra shot nggak, Ya. mau extra shot nggak? Ya kalau kita ambil extra shot berarti 2 cangkir gitu. Atau bahkan kalau sekarang kita pesen, ada tuh yang memang dia basicnya tuh udah 2 shot Oh tuh. iya, ditulis kan Ya, double shot double espresso shot gitu. plus apa gitu. Iya benar. Biasanya kalau kayak gitu ya kurang lebih ya 200 tuh sekali minum. Kalau pagi kita sore aja udah 400. Iya, kalau kita extra shot lagi sekali minum 300 Iya. gitu. Jadi itu tadi batasan-batasannya dok ya. Betul. Terus, Nah, dari mana si 400 miligram? Jadi di penelitian yang meta analisis itu memang dia ternyata pada orang-orang yang minum kafein lebih dari 400 mg per hari itu resiko menjadi anxiety-nya tuh lebih tinggi ternyata daripada orang-orang yang konsumsi kafeinnya kurang dari 400 mg. Oke. Gitu. Itu di situ makanya kenapa dapat angka 400 mg. Gitu. Oke, jadi ya memang sekali lagi kafein manfaatnya banyak ya dok ya. Kafein betul. manfaatnya banyak, tapi ya segala sesuatu yang berlebihan ya nggak bagus gitu. Ini topiknya tentang anxiety, ternyata batasnya 400 dok ya. Kalau untuk anxiety, kalau untuk yang sakit kepala itu 200 kemarin. 200 gitu. Sebenarnya di penelitian itu juga ada dibilang sih kalau sampai 1 sampai 2 gram. Nah, itu lebih maksudnya batas apa ya bilangnya ya? Batas Toleransi. bukan Atau apa? toleransi. Kalau segitu anxiety gitu maksudnya. Oh, Jadi kalau bisa sampai 1 sampai 2 gram ya lebih definite anxiety gitu loh oke. maksudnya. Lebih gede lagi Ya, kemungkinan anxiety-nya. Hampir pasti Hampir pasti betul, Meskipun ya nggak ada yang pasti-pasti banget, ya, tapi kayak oke, hampir pasti bakal bisa jadi anxiety gitu. Karena kalau 400 itu sebenarnya ya tergantung masing-masing orang juga ya. Belum tentu maksudnya, oh enggak nih dok, saya minum espresso double shot pagi sore aman-aman aja. Ya memang kan tiap orang beda-beda. Iya, Ini dan kan ada level batas. of evidence-nya Iya. ya lebih dari 400 itu lebih beresiko untuk menjadi anxiety. Tapi kalau 1 sampai 2 gram Lebih itu tinggi lebih lagi. tinggi lagi. Gitu. Jadi jangan dipikir 500 sama 1500 sama-sama, enggak, beda ya. Betul. Resikonya lebih tinggi lagi. Ya. Gitu. Dan ada hubungannya juga kalau saya baca sama dopamin ya. Jadi dia Ya, katanya benar. ada mengurangi jumlah dopamin lokal gitu. Ya. Jadi ada dopamin yang
Jadi kan dopamin itu kan harusnya kan tersebar di seluruh otak gitu ya. Tapi ini ada di lokasi-lokasi tertentu yang dopaminnya jadi berkurang nih. Gitu. Makanya dia jadi anxiety. Dan lagi sih kalau menurut saya, kalau saya pun ngopi dok gitu. Saya tiap hari ngopi. Ya, ini contohnya lagi ngopi lah. Kadang-kadang kopi hitam, kadang-kadang ya kopi susu Kopi gitu. kekinian. Kopi kekinian. Ya kadang-kadang ya kalau lagi kepepet gitu udah nggak sempet ya kopi instan gitu. Meskipun ya kalau kopi instan teman-teman perhatiin kadar gulanya ya. Nah ya memang setelah kita ngopi, kalau misalnya emang kita lagi dapet yang apa ya, kopinya dalam tanda kutip kuat gitu ya, jangankan sampai 1 gram gitu dong. Kadang tuh itu dia makanya. kadang jangankan sampai 400 mili gitu. Kadang tuh ya kita double shotnya udah bisa deg-degan gitu ya, udah rasa tuh udah mulai-mulai nggak enak gitu. Dan ya memang nggak boleh sampai kecanduan gitu, karena memang kopi ini ada sifat addicted-nya sih kalau saya ya, ada sifat addicted-nya, terus ada batas toleransinya. Jadi kalau misalnya emang orang yang nggak biasa ngopi tiba-tiba langsung dikasih 200 mg pasti biasanya langsung nggak enak tuh badannya. Tapi kalau udah biasa ngopi dikasih 200 mili mungkin nggak ada rasanya gitu ya. Mungkin contoh dok, waktu kita mau ujian nasional, belajar 2 bulan begadang dari pagi sampai subuh, Tiap pagi hari sampai subuh. Kopi terus. Kopi, mungkin kadar kafein itu udah banyak banget. Itu mulai ngerasa udah begitu selesai ujian, kopinya mulai di stop, kita mulai ada rasa-rasa nggak enak dok ya gitu. Tapi memang harus bisa gitu, diturunin pelan-pelan sampai ke kadar yang diperbolehkan gitu. Jadi di sini buat yang teman-teman sekalian, kalau yang sudah ada anxiety, yang sudah ada gangguan cemas, sebaiknya jangan ngopi dulu, meskipun di bawah 400 ya dok. Kalau yang sudah ada gangguan cemas, dan periksakan diri Anda ke dokter spesialis jiwa gitu, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, ke psikiater buat konsultasi untuk gangguan cemasnya. Jadi jangan bilang kata dokter saraf Anda di channel YouTube-nya yang aman untuk anxiety di bawah 400. Enggak, di atas 400 menyebabkan anxiety. Jadi ini buat teman-teman yang belum ada anxiety, janganlah sampai lebih dari 400 karena resiko meningkatkan ansietas. Tapi yang sudah ada ansietas, yang apalagi yang lagi kumat anxiety-nya, kalau mau ngopi mendingan konsultasi dulu ke psikiaternya. Karena gitu. memang kafein untuk bagi yang anxiety dapat memperparah anxiety-nya. Gitu. Itu dari jurnalnya bilang begitu. Tuh. Baru banget 1 Februari ini. 1 Februari 2024. 2024 betul. Di namanya Washington Post. Itu waktu tahun 2015 itu mereka bikin teliti. Jadi ternyata satu dunia ini konsumsi kopi sehari 2 miliar cangkir per hari. Gitu. Itu kan banyak banget ya. Jadi memang global secara dunia ini memang orang ngopi itu banyak banget. Gitu. Jadi mesti sebenarnya tepat dosis lah ya. Iya. Ya sekali lagi, kafein banyak manfaatnya, rasanya enak, harganya cenderung terjangkau. Kita nggak usah beli gengsi yang harus puluhan ribu, kopi-kopi yang murah pun banyak. Betul. Tapi ya manfaatnya banyak, kafein gitu, kopi. Tapi ya tadi harus tahu batas maksimalnya berapa dan ketahui diri Anda sendiri. Jangan kafein manfaatnya banyak, tapi Anda lagi deg-degan, lagi palpitasi, minum kopi, lagi aritmia minum kopi, ya jangan juga gitu. Nanti mungkin di video berikutnya kita bahas tentang efek positif dari kopi. Jadi kalau emang banyak yang minat gitu ya, dan memang karena kafein, maksudnya penjualan kopi banyak gitu ya dok, yang minum kopi pun jumlahnya sekarang banyak banget. Nanti kita akan bahas lah manfaat-manfaat kopi supaya ya mereka yang peminum kopi nggak takut dan tahu gitu manfaatnya apa sih kalau mereka minum kopi. Benar. Gitu. Mungkin juga teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan kayak pengen tahu, ada yang pengen tahu apa gitu, sesuatu hal tentang kafein atau tentang kopi, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita bahas di video berikutnya. Iya. Oke, mungkin sekian video kali ini ya dok ya. Ya, oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah.